Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali Bunda bisa bertemu kembali dengan anak-anak hari ini walaupun melalui video streaming. Bunda harap anak-anak tetap sehat, tetap semangat dan penuh sukacita walaupun masih beribadah dari rumah saja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak yang dilayani hari ini oleh ada Bunda Rai, Bunda Putu, dan Kak Dani yang selalu setia melayani. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah himpa, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Anak-anak, Bunda ajak anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk untuk menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan lewat Kidung Ceria 215, dengar hai kawanku. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita dan alat-alat tulis kalian ya anak-anak ya. Bacaan kita hari ini terambil dari Kitab Imamat 8, 1 sampai 10 yang mengambil tema pendengar dan pelaku hidup kudus. Untuk menyambut firman Tuhan hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 223, bait pertama, Tuhan kau memanggil aku. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Tuhan mau selalu, aku siap mendengar. Firman membimbingku, aku siap mendengar. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita juga siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Bunda ajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Roh Kudus, diamkanlah suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan melalui firman yang akan diberitakan. Berbicaralah untuk kami, serta anugerahkanlah kami karunia roh berupa hikmat dan pengetahuan sorgawi, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini mampu kami pahami, serta melalui Roh Kudus menolong dan mendorong kami untuk mengerjakannya. Terpujilah namamu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Imamat 8 ayat 1-10 yang menyatakan demikian. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian
ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, judul pembelajaran kita pada hari ini ialah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kakak mulai ceritanya ya. Adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang pentabisan dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Nah, adik-adik, Musa diperintahkan Tuhan untuk memanggil Harun dan anak-anaknya untuk ditabiskan. Dan untuk melaksanakan pentabisan tersebut, maka Musa perlu menyiapkan pakaian, minyak urapan, lembu jantan, 2 domba jantan untuk penghapus dosa, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Semuanya itu jelas, lengkap, teliti, dan harus disiapkan sebelum pelaksanaan tugas. Nah, adik-adik, sungguh berat ya tugas yang Musa lakukan tadi, tapi Musa melakukannya semuanya dengan baik. Nah, adik-adik, pentabisan itu dilakukan di kemah pertemuan dan disaksikan oleh seluruh umat Israel. Adik-adik, untuk melaksanakan perintah Tuhan dengan benar, Musa harus mendengarkan perintah Tuhan tersebut dengan baik. Karena tugas pengudusan itu bukanlah hal yang mudah. Dan tentunya Musa juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan Harun dan anak-anaknya sebagai seorang imam. Tugas imam adalah bertugas khusus dalam ibadah, mempersembahkan korban penghapusan dosa, dan imam juga bertugas menjadi juru syafaat dan juga diberi tugas untuk menjadi pemimpin umatnya serta merawat umat untuk selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan dengan cara, yaitu yang pertama, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, yaitu rajin membaca Alkitab, rajin impa, dengar apa yang kakak, bunda, dan yanda katakan, dan juga mendengar nasihat orang tua dan tidak membantah. Yang kedua, adik-adik bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik, yaitu hidup yang benar, taat kepada perintah Tuhan, dan mengasihi orang tua dan sesama kita. Yang ketiga, tambahannya adalah adik-adik harus berpakaian rapi dan sopan saat ibadah, serta menjaga kekudusan gereja dan menjaga kebersihan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan saat ibadah, dan juga adik-adik harus menjaga alat-alat peribadatan kita dengan baik dan benar. Sekian cerita dari kakak punya aktivitas untuk adik-adik kerjakan ya. Adik-adik bisa buat di kertas lipatnya, kertas karton, atau apapun itu bisa dibentuk sesuai dengan keinginan adik-adik. Kakak buat berbentuk hati. Di situ adik-adik tulis ya nanti contoh-contoh hidup yang benar, kudus dalam Tuhan. Tadi kakak sudah sebutkan sebagian. Adik-adik sebutkan tambahannya ya di rumah. Sekian dari kakak. Selamat hari Minggu. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda, dan ada tugas-tugas aktivitas yang harus anak-anak kerjakan. Kalian bisa minta tolong sama orang tua, papa atau mama untuk menyiapkan bahan-bahannya ya adik-adik ya. Dan untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 160, bait pertama, tiap orang yang mendengar. Kita pakai gerakan ya anak-anak ya, supaya ibadah kita tetap semangat. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teduh. Lalu
Anak-anak, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bunda Yoko. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sebagai anak-anak sudah bisa ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IMPA pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang baru kami dengar membuat kami menjadi anak yang semakin taat untuk melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa bagi pendidikan kami di sekolah ya Tuhan, yang karena pandemi COVID-19 masih tetap melakukan belajar melalui daring. Berikan kami kecerdasan dan kepintaran ya Bapa, agar bisa menyerap setiap mata pelajaran dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja GPB Maranatha Denpasar, buat para pendeta, para presbiter, para pengurus Pelkat, secara khusus Pelkat PA, agar kakak dan bunda senantiasa mengajarkan anak-anak layan dengan hati dan penuh kesabaran serta sukacita. Sehingga kami anak-anak layan bisa semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, kami berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara Republik Indonesia, mulai dari pemimpin tertinggi Bapak Presiden Jokowi dan semua menterinya. Karuniakanlah mereka hikmat ya Tuhan, agar sanggup membawa Indonesia mencapai negara yang aman, damai, adil, dan makmur. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintahan di Pulau Bali. Kami berdoa buat Gubernur Iwayan Koster beserta para bupati, wali kota, agar Bali tetap aman dan rakyatnya tercukupi kebutuhannya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Kiranya Engkau sajalah yang sanggup memutuskan mata rantai penularannya, agar masyarakat juga berkenan mematuhi protokol kesehatan. Juga kami berdoa bagi para medis, baik dokter, perawat, dan orang-orang yang harus menangani pasien-pasien COVID-19. Beri mereka hati untuk melayani dengan tulus serta penuh kesabaran, sehingga pasien bisa merasakan ketenangan walaupun mereka ada di rumah-rumah sakit rujukan, dan banyak pasien bisa disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 217 ayat pertama, beri padanya.
persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong ke mama, papa kalian untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 214, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah tangannya membakar. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sudah diciptakan sana, bebas bersaat dengan tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang dekat. Anak-anak semua, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan doa berkat. Kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak hari ini. Tuhan Yesus, anak-anak kami juga telah memberikan persembahan syukur mereka. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan mereka agar menjadi berkat dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus juga kiranya memberkati anak-anak kami serta para orang tua mereka. Biarlah kasih Tuhan tetap menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam melayani. Kiranya anugerah dan kasih Tuhan senantiasa melingkupi kami semua. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda hitung sampai 3 ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap bersukacita. Semangat. Tuhan Yesus memberkati.